Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin mempresentasikan ini. Nama saya Rafael Prawira Diharja dengan NIM 2024 10 10 36. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur data B. Untuk yang nomor satu ini, buat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Kemudian, gunakan fungsi ada buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan juga 10. Dan yang terakhir, buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Jadi untuk fungsi rekursinya dari Fibonacci ini, jadi untuk operasi dasarnya apabila n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka akan memunculkan nilai n. Kemudian jika tidak, maka ini akan melakukan operasi Fibonacci n dikurangi min 1 dan juga ditambah Fibonacci n kurangi min 2. Begitu seterusnya sampai mencapai operasi dasar n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka akan muncul nilai n. Dan ketika kita jalankan Fibonacci ke-5, Fibonacci ke-7, dan Fibonacci ke-10, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi Fibonacci ke-5 5, Fibonacci ke-7 adalah 13, dan Fibonacci 10 adalah 55. Dan kemudian untuk pohon rekursif, jadi bisa di sini pohon rekursif Fibonacci keempat. Jadi kalau diibaratkan itu apa n-1 dan juga n-2. Begitu seterusnya sampai mencapai bilangan dasar Fibonacci keempat dikurangi 1 di 3 dan dikurangi 2 sama dengan Fibonacci kedua. Dan ini bercabang, yang kedua ini akan dikurangi 1 dan 2, hasilnya akan mencapai operasi dasar. Kemudian di Fibonacci ketiga ini akan menghasilkan Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Bila kalau sudah 1 berhenti, dan Fibonacci 2 ini akan menghasilkan Fibonacci 1 dan Fibonacci 0. Soal nomor 2. Buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom. Jadi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kemudian buat pohon rekursif untuk mengeksekusi pengecekan list berikut. Bilangan ini yang tadi. Oke, kita lihat fungsi rekursi palindrom. Oke, fungsi rekursi palindrom. Jadi apabila panjangnya X ini kurang dari 2, maka langsung akan menghasilkan pola palindrom. Dan bila ini enggak sama, maka akan menunjukkan bukan palindrom. Dan apabila bilangan apa awalnya dan akhir itu sama, maka akan melanjutkan operasinya sampai akan menghasilkan bilangan itu adalah palindrom. Oke, dari yang misalnya awalnya 1 dan 1 ini, maka operasinya akan lanjut ke yang pertama. Bisa kita coba apakah bilangan yang 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini adalah palindrom. Oke, hasilnya adalah palindrom. Jadi bagaimana operasinya? Bisa dilihat dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini dilihat apa yang awal dan akhir. Jadi awal dan akhir sama, maka hasilnya akan seperti ini. Dilanjut, dicek lagi apakah bilangan awal dan akhirnya sama. Kalau sama, maka akan dilanjut lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya apa dua-duanya ini sama, maka bisa disimpulkan kalau urutan ini adalah bilangan palindrom. Oke, kemudian tugas soal yang ketiga, ini adalah antrian bank. Jadi data yang panggil itu bilangan yang besar sama dengan 0, membatasikan nomor yang saat ini yang dilayani kasir. Kemudian antrian, bilangan yang lebih besar dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Dan untuk operasinya adalah up panggil, itu menaikkan nilai panggil sebanyak 1, itu adalah increment. Bila
sebelum operasi ini dieksekusikan nilai panggil, maka bila operasinya dieksekusi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil itu tidak increment, tidak bertambah. Dan untuk up antrian, menaikkan nilai antrian sebanyak 1, yang itu ada increment, dan reset apabila memberi nilai 0 pada panggil dan antrian. Untuk get panggil, itu mengembalikan atau return value nilai panggil saat ini. Jadi untuk menampilkan nilai panggil saat ini, dan juga get antrian, itu mengembalikan return value nilai panggilan saat ini, dan untuk memunculkan nilai antrian saat ini. Oke. Ya. Jadi tugas yang ini implementasikan ADT, antrian bank, menjadi struktur data. Jadi untuk nanti datanya seperti ini. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. 1 nasabah mengambil nomor antrian. 1 nasabah mengambil nomor antrian dan sampai 3 kali, kemudian 1 nasabah dilayani sama dengan 4 kali, dan 1 nasabah mengambil nomor antrian dan 1 nasabah dilayani. Oke, sini ada 4 nasabah yang dilayani. Oke, antrian bank ya. Jadi untuk yang pertama tadi kita memulai inisiasi panggilan dan antrian. Jadi nilainya panggilan, antrian adalah antrian. Untuk yang up antrian tadi, itu kita menambah nilai antrian plus 1. Dan untuk up panggil, ada dulu cabangan, kalau misalnya panggil sama dengan antri, maka return nilai panggil, atau kita bisa print tidak ada antrian karena nilainya sama. Kalau tidak sama nilai panggilannya antrian, maka panggil di plus 1. Kemudian ada get panggil untuk return nilai panggil, dan get antri untuk return nilai antri. Dan ini ada fungsi reset untuk mereset kembali ke 0. Jadi tadi ada yang 3 kali nasabah mengambil antrian, 4 kali yang dilayani, 1 nasabah mengambil antrian, dan 1 yang dilayani. Oke, jadi lihat sini, ini sama. Jadi 3 kali untuk mengambil antrian, dan juga 4 kali untuk yang dilayani sesuai dengan hitungnya. Dan juga ada yang mengambil antrian dan juga dilayani. Nah, jadi saat dijalankan seperti ini, antriannya 3 kali, dan untuk yang dilayani 3 kali, dan untuk yang keempat tidak dilayani karena nilai yang dilayani dan juga antrian itu sama, seperti ini, nilai panggil dan nilai antrian itu sama. Dan yang kemudian itu berlanjut, antrian keempat dan nasabah dilayani 4. Lanjut untuk tugas soal 4. Ini ada titik 2 dimensi. Datanya X, di mana X ini merupakan koordinat X sebuah titik, dan Y ini adalah merupakan koordinat Y sebuah titik. Jadi untuk operasinya, geser horizontal di X. Ya, ini adalah menggeser titik secara horizontal sejauh di X. Bisa ke kiri atau ke kanan. Ada juga geser vertikal untuk di Y. Menggeser titik secara vertikal, boleh ke atas atau boleh ke bawah. Jadi ada fungsi hitung jarak dalam kolom titik lain. Jadi menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2 dimensi, kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, yang mengembalikan nilai return value jarak dalam nilai positif. Kemudian ada get X, jadi untuk memunculkan nilai X yang sekarang, dan get Y untuk menunjukkan nilainya sekarang, return value. Oke, untuk soalnya ini, jadi implementasikan ADT titik 2 dimensi menjadi struktur data. Jadi gunakan struktur data yang ada yang dibuat untuk menstimulasikan kejadian berikut. Jadi titik 1 ini koordinat awalnya 2,3, dan titik 2 ini koordinat awalnya 4,5. Jadi geserlah titik 1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Kemudian geser titik 1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Tampilkan koordinat titik 1 yang sekarang ini.
kemudian geser titik 2 ke kanan sebanyak 15 satuan, geser titik 2 ke atas sebanyak 9 satuan, kemudian tampilkan koordinat titik 2 saat ini. Dan untuk akhirnya tampilkan jarak titik 1 dengan titik 2. Untuk fungsinya, ini nilai awalnya untuk nilai inisiasi, ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, jadi sumbu X boleh panggil sama dengan X, sumbu Y sama dengan sumbu Y. Untuk yang geser horizontal sumbu X ini, maka sumbu X ditambah sesuai dengan penambahannya, jumlah X-nya. Kemudian untuk geser vertikal atas bawah, itu sesuai dengan berapa kali itu ditambah, sesuai dengan Y-nya. Jadi untuk fungsi jarak, kita masukkan parameter X dan Y. Jadi untuk menghitung jarak, untuk yang Jx, variabel Jx ini, jadi sumbu X ditambah dengan parameter X yang kita masukkan, dan juga untuk variabel Jy, sumbu Y ditambah dengan parameter yang kita masukkan. Dan juga ada getX untuk melihat nilai sumbu X, return value, dan juga getY untuk nilai sumbu Y, return value Y. Jadi untuk yang kita masukkan variabel T1 ini, T1 dengan titik parameternya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Dan untuk titik yang kedua, dengan parameter X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 5. Dan kita akan melakukan fungsi yang pertama, menggeser horizontal ke kiri sebanyak 3 satuan, dan titik 1 menggeser vertikal atau yang menggeser titik Y-nya sebanyak 7 satuan ke bawah. Habis itu kita akan print nilai titik 1 yang telah digeser ini. Untuk yang titik 2, kita menggeser ke kanan sebanyak 15 satuan, dan juga titik kedua yang Y ini menggeser ke atas sebanyak 9 satuan. Jadi habis itu kita akan print nilai titik 2 setelah diubah tersebut. Jadi kita menghitung jaraknya antara titik 1 dengan titik 2, dan kemudian kita print nilainya. Jadi saat dijalankan, untuk titik 1 yang kita geser ke kiri sebanyak 3 satuan dan ke bawah sebanyak 7 satuan, hasilnya adalah ini, min 1, min 4. Kemudian titik 2 nya kita geser sebanyak 15 dan 9 satuan, dan hasilnya adalah ini. Kemudian kita bisa menghitung jarak antara titik 1 dan titik 2. Hasilnya adalah 18,19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.